Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Aulia dengan NIM 211303110 dari Prodi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait rencana pelaksanaan pembelajaran dengan materi yaitu tata nama senyawa kimia. Baik, untuk yang pertama yaitu satuan pendidikannya yaitu SMA, mata pelajarannya kimia, kelas atau semesternya itu kelas 10 semester ganjil, materi pokoknya yaitu tata nama senyawa kimia, dan alokasi waktunya yaitu sebesar 3 kali 45 menit. Untuk kompetisi intinya yaitu yang pertama KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, KI 2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan, sosial, dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3-nya memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Lalu untuk KI 4-nya yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya untuk kompetensi dasarnya yaitu ada dua. Yang pertama 3.10 yaitu menerapkan aturan IUPAC untuk penamaan senyawa anorganik dan organik sederhana, dan 4.10 yaitu menalar aturan IUPAC dalam penamaan senyawa anorganik dan organik sederhana. Indikator pencapaian kompetensi yang dicapai yaitu yang pertama mengidentifikasi nama senyawa anorganik dan organik menurut IUPAC, menuliskan nama senyawa kovalen biner, senyawa ion, dan senyawa organik sederhana, menerapkan aturan IUPAC dalam penulisan senyawa anorganik, menyimpulkan aturan tata nama senyawa anorganik dan organik sesuai aturan IUPAC, dan mengkomunikasikan hasil diskusi mengenai tata nama senyawa berdasarkan aturan IUPAC. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu tujuan pembelajaran dapat diuraikan sebagai berikut. Itu yang pertama, melalui diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi senyawa anorganik dan organik menurut IUPAC dengan benar. Melalui diskusi, peserta didik dapat menuliskan nama senyawa kovalen biner, senyawa ion, dan senyawa organik secara sederhana secara tepat. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menerapkan aturan IUPAC dalam penulisan senyawa anorganik dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan aturan tata nama senyawa anorganik dan organik sesuai aturan IUPAC secara benar. Dan yang kelima, melalui demonstrasi, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil diskusi mengenai tata nama senyawa berdasarkan aturan IUPAC. Adapun materi pembelajarannya yaitu terdapat tiga. Yang pertama yaitu faktual, di mana materi pembelajaran dari pengetahuan faktual yaitu yang pertama penamaan secara sistem IUPAC yaitu dengan mengganti akhiran min a pada alkana dan akhiran min ol akana menjadi alkanol. Yang kedua, tata nama senyawa anorganik cenderung lebih kompleks dibanding tata nama senyawa anorganik. Untuk pengetahuan konsepnya yaitu yang pertama, serangkaian aturan persenyawaan kimia yang disusun secara sistematis. Yang kedua, suatu cara sistematika untuk memberi nama senyawa organik merupakan tata nama senyawa kimia organik. Untuk pengetahuan proseduralnya yaitu yang pertama, pencarian informasi awal terkait konsep tata nama senyawa kimia untuk senyawa organik ataupun anorganik. Yang kedua, menanya terkait informasi yang belum jelas dimengerti mengenai tata nama senyawa kimia untuk senyawa organik ataupun anorganik. Yang ketiga, merumuskan masalah investigasi
data hipotesis terkait hubungan antara tata nama senyawa kimia untuk senyawa organik ataupun anorganik. Yang keempat, menentukan variabel bebas dan variabel terikat dari hipotesis. Yang kelima, merancang dan mengumpulkan data secara teliti untuk membuktikan hipotesis yang telah dirancang. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan dan mengkomunikasikan hasil di depan kelas. Selanjutnya untuk pendekatan model dan metode pembelajarannya, di mana di sini kita menggunakan pendekatan yaitu scientific dan tipe ACK, yaitu technological, pedagogical, content knowledge. Dengan model yaitu discovery learning, yaitu pembelajaran penemuan, dan problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Dengan menggunakan metode yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Selanjutnya untuk media pembelajaran, yaitu media pembelajarannya kita menggunakan LKPD dan PowerPoint, dan alat pembelajaran yang digunakan yaitu penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan proyektor. Adapun sumber belajar yang kita gunakan yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 buku ke Rumah Mata Pelajaran Kimia kelas 10 Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017 buku Siswa Mata Pelajaran Kimia kelas 10 Jakarta, itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga, Erawati Emi dan Saptarini Dia tahun 2013 Kimia 1B Jakarta Yudhistira. Dan Wiwi Indah Kusumaningrum tahun 2020 modul pembelajaran SMA Kimia. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran, di mana dalam kegiatan pembelajaran ini ada 4 tabel, yaitu kegiatannya, sintak discovery based learningnya, kegiatannya, dan alokasi waktu. Untuk kegiatan yang pertama yaitu pendahuluan, di mana kegiatannya yang pertama guru mengkondisikan peserta didik untuk siap belajar dengan diawali penganjali dan berdoa bersama. Selanjutnya guru mengecek kehadiran siswa, lalu guru mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema kegiatan sebelumnya. Lalu, guru mengecek prasyarat pengetahuan tata nama senyawa organik dan anorganik. Lalu, guru memberikan gambaran tentang manfaat dari mempelajari materi yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, guru menyampaikan indikator pencapaian kompetensi. Lalu, guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan, dan guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Dalam kegiatan pendahuluan ini menggunakan alokasi waktu sebesar 20 menit. Nah, untuk kegiatan inti, sintak discovery based learning yang pertama yaitu memberi stimulus atau stimulasi, di mana peserta didik dibagi dalam kelompok yang terdiri atas 4 orang dan menggali informasi mengenai tata nama senyawa anorganik dan organik sesuai aturan IPEK. Sintak discovery learning yang kedua yaitu problem statement, yaitu identifikasi masalah, di mana peserta didik diminta untuk mengajukan pertanyaan, seperti pertanyaannya, apa perbedaan senyawa organik dan organik, dan bagaimana menerapkan aturan IUPAC untuk memberi nama senyawa. Selanjutnya, menginventaris pertanyaan peserta didik yang terkait dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Lalu, guru memberikan pengantar dan garis besar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan terkait tata nama senyawa anorganik dan organik sesuai aturan IUPAC. Sintak discovery learning selanjutnya yaitu mengumpulkan data, di mana kegiatannya peserta didik merumuskan dugaan sementara serta variabel bebas dan variabel terikat terkait jawaban sementara terhadap pertanyaan sebelumnya. Selanjutnya peserta didik duduk bersama kelompoknya dan mencari data serta mengumpulkan informasi terkait yang diperlukan dalam menentukan tata nama senyawa organik dan organik sesuai aturan IUPAC dari flipbook, e-book, buku paket kimia kelas 10 maupun sumber lain atau internet untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sintak discovery learning selanjutnya yaitu pengolahan data dan analisis. Kegiatannya yaitu peserta didik mendiskusikan cara mengidentifikasi senyawa anorganik dan organik dengan menurut IUPAC. Yang kedua, yaitu peserta didik mendiskusikan cara menerapkan aturan IUPAC dalam penulisan senyawa anorganik. Dan yang ketiga, peserta didik berlatih menuliskan nama senyawa kovalen biner, senyawa ion, dan senyawa organik sederhana. Sintak discovery learning selanjutnya yaitu verifikasi data, di mana kegiatannya pada tahap verifikasi ini, peserta didik mendiskusikan hasil pengolahan data dengan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Selanjutnya, guru memverifikasi data hasil pengolahan data siswa tersebut.
Lalu untuk Syntax Learning selanjutnya yaitu generalisasi, di mana kegiatannya pada tahap ini peserta didik menyimpulkan hasil diskusi tentang tata nama senyawa kimia untuk senyawa organik ataupun anorganik. Di mana dalam kegiatan inti ini memerlukan waktu alokasinya yaitu 100 menit. Selanjutnya untuk kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup, di mana kegiatannya yang pertama yaitu guru membimbing siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran, guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang kinerjanya baik, pemberian tugas struktur untuk menentukan tata nama senyawa anorganik dan organik sesuai aturan IUPAC, lalu guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan pelajaran ditutup dengan berdoa bersama dengan alokasi waktu dalam kegiatan ini yaitu sebesar 15 menit. Selanjutnya yaitu penilaian, di mana teknik penilaiannya di sini kita menggunakan 3, yaitu yang pertama penilaian sikap dengan observasi atau pengamatan serta jurnal, yang kedua yaitu penilaian pengetahuan dengan tes tertulis, dan yang ketiga yaitu penilaian keterampilan dengan keterampilan menyampaikan hasil diskusi. Selanjutnya untuk bentuk penilaiannya ada 2, yaitu penilaian observasi dan tes tertulis, di mana pada bentuk penilaian observasi yaitu menggunakan lembar pengamatan aktivitas peserta didik, dan tes tertulisnya yaitu dengan menggunakan uraian dan lembar kerja. Yang ketiga yaitu instrumen penilaian yang akan saya jelaskan nanti di bawah. Dan yang keempat yaitu remedial, yaitu pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian KD-nya belum tuntas, dan tahapan pembelajaran media dilaksanakan melalui remedial teaching atau klasikal atau tutor sebaya dan tugas, dan diakhiri dengan tes. Yang kelima yaitu pengayaan, di mana bagi peserta didik yang mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan sebagai berikut. Siswa yang mencapai nilai lebih dari ketuntasan dan kurang dari nilai maksimum diberikan materi masih dalam cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Dan siswa yang mencapai nilai kurang dari maksimum lebih dari maksimum diberikan materi melebihi cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait instrumen penilaian yang ini ya. Selanjutnya untuk yang pertama, lampiran pertama yaitu instrumen penilaian sikap, di mana nama satuan pendidikannya yaitu SMA, kelas 1 semesternya 10, semester 1 dan mata pelajarannya kimia. Di sini saya menggunakan kolom yaitu ada 4, di mana dalam waktunya, namanya, kejadian atau perilaku yang diperbuat, butir sikapnya dan tindak lanjutnya. Untuk lampiran yang kedua yaitu penilaian sikap atau observasi, di mana satuan pendidikannya itu SMA, mata pelajarannya kimia, kelas atau semesternya kelas 10 semester ganjil, di mana format lembar pengamatan sikap peserta didik yaitu yang pertama nama peserta didik, nomor absen, materi saat diobservasi dan tanggal diobservasi. Di mana saya menggunakan 3 kolom yaitu sikap dalam tabel sikap, kriteria dan hasil pengamatan. Sikap yang pertama yaitu jujur dan kriteria melaporkan data sesuai dengan kenyataan sesuai dengan apa yang diamati. Jika hasil pengamatannya iya, langsung saja kita langsung contreng beri tanda panah dengan iya. Jika tidak, kita bisa gunakan tidak. Selanjutnya menyampaikan pendapat disertai data konkret atau data yang diamati. Jika kita melaksanakan ini, maka kita harus mencontreng dengan iya, dan tidak bisa juga menggunakan. Kalau tidak, bisa mencontreng dengan tidak. Begitupun untuk sikap-sikap selanjutnya yang ada di bawah ini. Selanjutnya untuk lampiran yang ketiga yaitu instrumen tes tertulis, di mana satuan pendidikannya itu SMA, mata pelajaran kimia, kelas atau semesternya kelas 10 semester ganjil, kompetisi dasarnya yaitu menerapkan aturan IUPAC untuk penamaan senyawa anorganik dan organik sederhana dengan materi tata nama senyawa kimia. Di sini nanti diberikan soal, kunci jawaban, dan skornya. Dengan pedoman penskoran tes tertulis yaitu nilai yang diperoleh sama dengan jumlah skor yang diperoleh per jumlah skor total dikali 100. Untuk lampiran yang keempat yaitu instrumen penilaian presentasi, di mana satuan pendidikannya itu SMA, kelas 10 semester 1 dan mata pelajarannya kimia. Di sini saya menggunakan 6 kolom, di mana untuk yang kolom pertama itu nama siswanya, kelengkapan materi, penulisan materi, kemampuan presentasi, total skor dan nilai akhir. Di mana kalau
Jika siswa ini materi yang disampaikan saat presentasi itu lengkap, akan mendapatkan nilai yang besar, yaitu nilai 4. Begitupun untuk penulisan materi dan kemampuan presentasinya. Ini seperti pedoman perskorannya sudah saya buat, dimana kelengkapan materinya untuk mendapatkan skor maksimal 4. Presentasi terdiri atas judul, isi materi, dan daftar pustaka. Presentasi sistematis sesuai materi, menuliskan rumusan masalah, dilengkapi gambar atau hal yang menarik yang sesuai dengan materi. Ini kalau nilainya 3, hanya 3 yang kriteria ini penuhi. Jika hanya 2 kriteria ini penuhi, mendapatkan nilai 2, dan jika hanya kriteria 1 yang terpenuhi, akan mendapatkan nilai 1. Begitupun selanjutnya untuk dalam penulisan materi dan kemampuan presentasi. Sehingga dalam pedoman instrumen penilaian presentasi ini mendapatkan skor maksimalnya itu 12. Ya, untuk mencapai nilai perolehan yaitu menggunakan perhitungan skor perolehan per skor maksimal dikali 100%. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan terkait rencana pelaksanaan pembelajaran tentang tata nama senyawa kimia. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam tutur kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.